remaja putri 14 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara tentunya mengejutkan keluarga. Pagi itu ibu korban masuk ke kamar, hendak membangunkan korban untuk pergi ke sekolah, namun malah mendapati ia dalam kondisi tak bernyawa. Warga Jalan Pringgan, Pasar Baru C, Tualang, Tanjung Balai, Sumatera Utara meluapkan rasa marah saat tersangka pembunuhan dan pemerkosaan siswi MTS dibawa polisi ke rumah korban. Dengan pengamanan ketat polisi, pria ini dibawa ke lokasi pembunuhan untuk menjalani prarekonstruksi. Warga mengenal tersangka karena hampir setiap hari juga bermain di sekitar rumah korban. Keluarga korban juga meluapkan emosi dengan berusaha mengeroyok tersangka yang tega membunuh saudaranya sendiri. Dalam silsilah kekerabatan, korban memanggil tersangka dengan sebutan paman. Sebuah sendok semen. Setelah mengambil sendok semen, maka putra menuju pintu belakang rumah korban tersebut dan masuk ke rumah melalui rumah. Dalam prarekonstruksi terungkap, remaja berusia 16 tahun ini masuk rumah korban melalui pintu samping dengan cara mencokel kunci. Tersangka sebelumnya sempat beristirahat di rumah saudaranya yang berdampingan dengan rumah korban. Sempat terbangun dan merontas. Korban terbangun dan sempat memberi perlawanan, namun kemudian dianiaya hingga tewas. Ya, kesal kali lah kalau dapat pembunuhan ini dihukum seberat-beratnya lah. Karena dia ke situ yang memperkosa, lagi dibunuh kan. Jadi kami dari keluarga mengharapkan. Kemarin sudah dilakukan otopsi, namun kita masih menunggu hasil otopsi. Sabtu pekan lalu, tewasnya korban siswi Madrasah Sanawiyah mengejutkan warga sekitar, apalagi selama ini dikenal baik dan tidak pernah bermasalah di lingkungan tempat tinggalnya. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamarnya pada Sabtu pagi oleh ibunya yang akan membangunkan dari tidur. Udah semua. Silakan semua. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai barang dari kamar korban untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Keluarga korban yang tinggal satu rumah diperiksa karena tidur tak jauh dari kamar korban. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Jasamen Saragi Siantar, dipastikan korban tewas karena tindak kekerasan dengan sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh. Saat ini sudah ada dijadikan sebagai tersangka. Sementara kami masih dalam tahap proses penyelidikan, masih kami dalami. Berapa orang sudah dijadikan saksi? Kami masih mendalami dan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga. Pelaku pembunuhan tertangkap 10 jam setelah mayat korban ditemukan. Polisi tidak hanya memeriksa keluarga, namun warga dan juga tetangga korban. Sejumlah saksi melihat sebelum terjadi pembunuhan, pelaku berada di sekitar rumah korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui telah membunuh dan memperkosa korban. Bahkan selama ini, pelaku mengakui beberapa kali melakukan tindakan asusila kepada korban. Malam sebelum membunuh, pelaku juga mengaku selain di warnet langganannya, juga mendatangi rumah kerabatnya yang tinggal berdampingan dengan rumah korban. Kemudian membunuh korban. Gantian. Sudah saya teman juga. Hah? Karena sering kau ngintip mandi. Kamu ketahuan masuk sama korban. Korban juga pernah memergoki kamu ngintip. Ya. Sebelumnya, pelaku sering melampiaskan hasrat seksualnya dengan mengintip korban saat mandi, bahkan pernah sekali terpergok. Malam sebelum membunuh, pelaku berada di warnet dekat rumah korban dan membuka situs film dewasa. Sekitar pukul 3 pagi, keluar dari warnet singgah di rumah saudaranya yang juga tak jauh dari rumah korban dan sempat makan. Sekitar pukul 4 pagi, pelaku mendatangi rumah korban, masuk melalui pintu samping dan menuju kamar korban yang tidur sendiri. Pelaku juga melewati ruang tamu di mana kedua orang tua korban dan adiknya tertidur di depan televisi. Saat melakukan pelecehan seksual, korban terbangun dari tidur dan melawan, kemudian dianiaya.
Pelaku kemudian memperkosa korban hingga tewas akibat penganiayaan. Pelaku keluar dari kamar korban juga melewati jalan yang sama di mana kedua orang tua korban masih tertidur. Korban menjadi pelampiasan tindak asusila hingga kekerasan seksual dan tersangka mengakui akibat kebiasaannya menonton film dewasa di warnet. Selain itu, tersangka juga mengaku memiliki rasa cinta namun tidak pernah diungkapkan kepada korban. Ada temuan baru atau titik terang baru Pak terhadap kasus kematian korban siswi ini Pak? Ya, jadi terhadap kasus pembunuhan ini, saat ini pelaku sudah kita amankan, namun masih kita dalami apa motif dari pelaku melakukan pembunuhan ini. Kira-kira Pak, terdapat apa aja Pak pada tubuh korban saat kejadian ini? Jadi kemarin sudah dilakukan otopsi, namun kita masih menunggu hasil otopsi. Korban berusia 14 tahun tewas akibat ulah saudaranya yang kecanduan tontonan yang seharusnya bukan menjadi pilihan untuk dilihat. Akibat perbuatannya, remaja yang masih di bawah umur terancam hukuman 15 tahun penjara. Menurut psikolog Lisa Marieli Japri, pelaku pembunuhan anak di bawah umur mungkin terjadi karena gangguan kepribadian, diantaranya psikopat dan skizofrenia. Gangguan kepribadian bisa suatu bawaan dari lahir pelaku, namun dalam perjalanannya bisa dipengaruhi kondisi lingkungan sekitar, termasuk dalam lingkup keluarga inti. Gangguan kepribadian psikopat itu ditandai dengan tidak adanya rasa bersalah, tidak adanya rasa empati, tidak adanya rasa kasih untuk makhluk hidup lain. Jadi dari kecil itu biasanya sudah terlihat suka menyakiti binatang, suka tiba-tiba mukul saudara sekandung dengan yang begitu hebatnya, suka tiba-tiba mungkin mencuri tapi tidak ada rasa bersalah. Kemudian mereka terus-terusan mencari adrenalin gitu ya, tantangan-tantangan yang kadang-kadang di luar norma dan moral gitu segala macam. Kenapa saya mengatakan ada kemungkinan gangguan skizofrenia juga, karena di salah satu berita yang saya baca gitu dikatakan bahwa dia sempat cerita beberapa kali ke tetangganya dia sering mendengar suara-suara, dan suara-suara ini kan berarti halusinasi itu ada di gangguan skizofrenia. Ya pemirsa, sekali lagi, anak-anak dalam masa atau usia peralihan tentunya sangat membutuhkan peran dari orang dewasa yang tepat agar tidak salah dalam bertindak. Apa yang mereka lihat dan dengar tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Mari sebaiknya tidak asal menuding perilaku mereka, tetapi dari dua kasus ini kita diingatkan untuk terus belajar mendampingi mereka dalam tumbuh kembangnya.